Kitab Kejadian pasal 9, Introduction. Allah memperbaharui mandat ciptaannya melalui perjanjian dengan Nuh, keturunannya dan semua makhluk hidup, namun tragis, Nuh dan keluarganya jatuh ke dalam dosa. Reflection. Puji syukur kepada Tuhan atas pelangi yang melambangkan janjinya bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi mengirim air bah untuk membanjiri dunia. Ini adalah hari-hari penuh rahmat di mana Allah sekarang memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Perjanjian dengan Nuh menjaga janji Injil yang pertama tentang penebus yang akan datang ke tengah-tengah umat manusia. Air bah menghancurkan seluruh manusia kecuali keluarga Nuh, dan janji itu seakan-akan berada dalam bahaya. Namun Allah menjamin keberlangsungan hidup umat manusia. Bahkan penghakiman atas dosa tidak akan menggagalkan tujuan penebusan Allah di dalam Kristus. Waspadahilah bahaya kemabukan. Setiap kita secara pribadi harus sangat berhati-hati dengan minuman keras. Ini adalah batu sandungan bagi banyak orang. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kemabukan adalah dosa. Ini menunjukkan bahwa kemabukan membuat orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kita tidak boleh menyalahgunakan tubuh kita. Kemabukan sering dikaitkan dengan perilaku tidak bermoral dan tidak pantas. Karena itu, hormatilah hukum di masyarakat kita yang membatasi konsumsi alkohol, dan jagalah diri kita agar tidak jatuh dalam kemabukan. Ayat 5. Allah akan meminta setiap orang untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Kita tidak dapat mencelakai atau membunuh manusia lainnya tanpa bertanggung jawab kepada Allah. Sebuah hukuman harus dijalani. Keadilan akan dijalankan. Ayat 5-6. Di sini Allah menjelaskan mengapa membunuh itu salah. Membunuh seseorang berarti membunuh manusia yang dibuat menurut gambar Allah. Karena semua manusia dibuat menurut gambar Allah, semua manusia memiliki sifat-sifat yang membedakannya dengan binatang, moralitas, akal, kreativitas, dan harga diri. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita berinteraksi dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang kepadanya Allah menawarkan kehidupan yang kekal. Allah ingin kita melihat gambarnya di dalam semua orang. Ayat 8-17. Nuh melangkah keluar dari bahtera ke dalam dunia, di mana tak ada kehidupan manusia. Namun Allah memberinya janji yang menenteramkan hati. Perjanjian ini memiliki 3 bagian. Pertama, tidak akan pernah ada lagi air bah yang sedemikian menghancurkan. Kedua, selama bumi masih ada, musim-musim akan selalu datang seperti yang diharapkan. Ketiga, pelangi akan tampak ketika hujan, sebagai tanda kepada semua orang bahwa Allah akan menepati janjinya. Tatanan dan musim-musim bumi tetap terpelihara, dan pelangi tetap mengingatkan kita akan kesetiaan Allah pada firman-Nya. Ayat 20-27. Nuh, sang pahlawan iman yang hebat, menjadi mabuk, suatu teladan buruk tentang kesalehan kepada anak-anaknya. Mungkin kisah ini dimasukkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang saleh sekalipun dapat berbuat dosa, dan bahwa pengaruh buruk mereka akan mempengaruhi keluarga mereka. Walaupun semua orang yang jahat telah terbunuh, kemungkinan untuk berbuat jahat tetap ada di dalam hati Nuh dan keluarganya. Sikap Ham yang mengolok-olok menunjukkan betapa kurangnya rasa hormat kepada ayahnya dan kepada Allah. Ayat 25. Ayat ini digunakan secara salah untuk mendukung prasangka rasial dan bahkan perbudakan. Meskipun demikian, kutukan Nuh bukan ditujukan kepada suatu bangsa tertentu, tetapi lebih kepada bangsa Kanaan, sebuah bangsa yang Allah tahu akan menjadi jahat. Kutukan itu digenapi ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian dan mengusir orang Kanaan keluar. Amin.